Halo, selamat bertemu kembali dengan saya di Suka-Suka Channel. Kali ini saya mau memberikan informasi atau men-share informasi tentang bagaimana cara setting upload video YouTube dan apa pentingnya ketika kita mau melakukan upload video di YouTube, dan apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita mengupload video ke YouTube. Jadi berikut ini reviewnya poin penting yang diperhatikan saat mengupload video YouTube. Jadi ini sangat informasi yang menarik dan tahapan yang sangat menarik. Jadi jangan lewatkan video ini karena saya akan mengulas secara detail buat teman-teman semua. Sebelum lanjut video ini, terlebih dahulu tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan jika informasi ini bermanfaat, silahkan di-share buat teman-teman lain. Kalau ada pertanyaan tentang video ini, bisa nanti di komen di bawah ini apa yang mau ditanyakan dan sampaikan ke kita supaya kita juga bisa menjawab di sesi video. Langsung aja kita mulai bagaimana cara setting yang benar ketika mengupload video di YouTube. Berikut ini review. Jadi berikut ini saya akan menjelaskan poin apa saja yang perlu diperhatikan saat mengupload video ke YouTube, atau poin-poin penting apa saja yang perlu diperhatikan, atau bagaimana cara setting upload video ke YouTube. Oke, jadi kita berbicara untuk apa saja yang harus diperhatikan ketika kita mengupload video ke YouTube. Jadi ini tahapannya. Jadi Anda masuk ke halaman akun YouTube Anda, kemudian Anda kata Anda sudah mengupload video, ya. Di kalau Anda belum mengupload videonya bisa upload langsung dari sini. Tapi kalau sudah diupload videonya, sudah masuk ke halaman akun teman-teman, kemudian Anda pilih videonya ini. Jadi ini saya pilih video yang ini. Kemudian di sini Anda perhatikan adalah klik edit video. Oke. Jadi ini tahap-tahapan yang perlu Anda pahami ketika Anda mengupload video ke YouTube. Ingat, pertama sekali yang Anda harus benarin dan langkah pertama itu adalah judulnya. Judulnya itu ingat, judul harus benar-benar sesuai dengan isi video Anda. Dan usahakan ketika membuat judul ini bukan berdasarkan karangan teman-teman. Ingat, saya ingatin, ketika membuat judul itu jangan membuat karangan atau mengarang sendiri, itu tidak boleh. Jadi bisa Anda lihat ini sudah, ya, akan buktikan kepada teman-teman apa yang saya sampaikan ini, ya. Jadi ini saya masuk ke akun saya. Oke, ini saya buka videonya. Jadi sebenarnya saya sudah memulai dunia YouTube itu mulai tahun atau 8 tahun yang lalu, ya. 8 tahun yang lalu saya sudah membuat akun YouTube sebenarnya. Cuma ketika saya membuat akun ini, saya belum tahu dan belum benar-benar paham bagaimana cara membuat atau langkah-langkah apa saja yang perlu diperhatikan ketika mengupload video. Ini Anda lihat, ini video saya di 8 tahun yang lalu, ada beberapa video ini. Ini contoh terlucu. Nah, ini video terlucu. Kemudian sepet icon versi baru. Sudah 8 tahun tapi view-nya hanya 191 view. Ya. Kemudian yang ini 8 tahun yang lalu, ini judulnya adalah terlucu. Itu 8 tahun yang lalu tapi view-nya masih 140. Kenapa seperti itu? Nah, ini yang saya bilang tadi. Judul karena saya buat sesuka hati saya, bukan berdasarkan riset yang saya lakukan. Jadi apa yang terpikiran dalam atau terlintas dalam pikiran saya, itu yang saya buat judulnya, sehingga apa? Hasilnya tidak optimum. Ini makanya dikatakan saya dulu itu tidak ada melakukan SEO atau Search Engine Optimization, sama sekali tidak. Begitu ada video saya upload. Dan bisa dilihat ini beberapa video yang seperti itu 8 tahun lalu, jadi tidak berkembang sampai sekarang, ya. Jadi sudah 8 tahun tapi view-nya masih 83, ada yang 140, jadi ini nggak optimal. Jadi bisa dibandingkan dengan video-video saya yang terakhir, ya, dengan video yang saya terakhir.
Ini contoh video saya yang saya upload beberapa bulan yang lalu, tapi view-nya sudah contoh ini saya lakukan ini dengan riset ya, melakukan riset cara memulihkan akun Facebook yang dibajak. Ini view-nya sudah 1K. Ini karena saya membuat judul ini adalah sesuai dengan riset yang sudah saya lakukan sebelum saya mengupload video. Kemudian kalau dibandingkan dengan video yang 8 tahun yang lalu, jadi udah jauh sekali perbedaan view-nya yang diupload 4 bulan yang lalu dengan yang 8 tahun yang lalu. Jadi itulah pentingnya apa itu melakukan riset terhadap judul. Oke, saya back lagi. Jadi judul ini bukan hasil karangan saya atau bukan terlintas dalam pikiran saya, tapi saya berpikir ketika ada yang terlintas di pikiran saya, kemudian saya riset. Ya, jadi itu ingat, judul harus Anda riset. Ini kemudian yang pertama, Anda tadi membuat judul yang benar. Kemudian ini descripsi juga Anda harus benar-benar paham. Deskripsi ini juga menjelaskan tentang secara singkat tentang isi video Anda. Jadi membuat deskripsi ini juga sangat penting. Usahakan ketika Anda membuat deskripsi, apa yang ada dalam deskripsi ini harus mewakili dari judul. Jadi contoh seperti ini. Bagaimana cara menggunakan zoom di laptop? Judul ini harus ada dalam deskripsi saya. Coba mau tahu seperti apa penjelasan? Ini. Bagaimana cara menggunakan zoom di laptop? Jadi apa yang ada di judul harus ada di dalam deskripsi. Oke. Jadi itu poin yang kedua yang perlu Anda perhatikan. Poin yang selanjutnya adalah ini. Jadi di sini dikatakan, jadi di sini apakah video ini dibuat untuk anak-anak? Jadi saya memilih di sini tidak, ini bukan dibuat untuk anak-anak. Nah, ini dibuat untuk anak-anak. Artinya ini akan, kalau Anda memilih yes it made for kids, maka video Anda akan dibatasi hanya untuk anak-anak. Jadi nanti ketika orang mau nonton, maka video Anda itu ya view-nya tidak maksimal karena ada pembatasan usia di sana. Jadi saya buat ini global lah ya. Jadi seperti itu. Kemudian di sini dikatakan apakah video ini dibuat hanya untuk 8 tahun ke atas? Tidak. Jadi saya tidak membatasi usia di sini. Jadi ingat, pilih Anda no don't restrict my video to viewers over 18 only. Jadi video saya ini adalah bebas untuk semua umur. Jadi tidak ada pembatasan untuk umur 18 tahun ke atas. Jadi anak-anak pun juga boleh menonton, karena ini juga sangat penting supaya nanti video Anda bisa ditonton oleh banyak orang. Oke, kemudian di sini pilih show more. Jadi udah beberapa tahapan tadi saya jelaskan, kalau nggak salah ada. Yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya. Yang kelima ini adalah teks ya. Teks atau sama dengan kata kunci. Kata kunci ini fungsinya adalah keyword ya, keyword atau yang digunakan orang lain ketika kata kunci ini diketikkan di halaman pencarian di halaman YouTube ketika orang mau browsing, maka dengan tag yang berkualitas ini, maka video Anda nanti akan tampil begitu orang lain mengetik teks yang ada di dalam video Anda. Jadi di dalam video saya ini saya tanamkan teks atau kata kunci. Nah, jadi ketika orang nanti mengetikkan kata kunci ini di browser, maka akan tampillah video saya. Nah, makanya ketika membuat teks itu Anda juga harus benar-benar melakukan riset yang benar, supaya ketika orang mengetikkan teks Anda, video Anda akan muncul. Ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara membuat teks yang benar, saya sudah menjelaskan di video-video sebelumnya. Jadi mau tahu videonya cara pembuatan teks yang benar, tonton video berikut ini. Jadi deskripsi linknya ada saya buat di atas ya. Jadi silakan. Jadi contoh video saya ini yang saya buat sekarang ini, yang ini itu sudah saya riset. Jadi inilah kata kunci yang saya buat untuk
di dalam video saya ini. Jadi sebelum ini sudah saya reset. Jadi silakan mereset teks sebelum Anda mengisinya asal-asalan. Jadi ingat, teks tidak boleh dibuat asal-asalan, tapi harus melalui riset yang benar. Oke, jadi paham apa fungsi teks ini? Kita lanjut berikutnya. Kemudian ini lisensi and distribution, Anda pilih standar YouTube lisensi. Oke. Kemudian ini kategori, perlu juga. Nah, isi video Anda harus paham benar tentang apa isi video Anda. Nah, kalau video Anda berisi tentang agak lambat, tentang musik atau tentang olahraga, tentang film atau gaming, maka pilihlah sesuai dengan isi konten yang ada di dalam konten Anda. Jadi katakan Anda dalam gaming, maka pilihlah gaming. Katakan Anda membuat film animation, maka pilihlah film animasi, dan yang lain-lain. Jadi kalau saya pilih people and blogs. Oke. Di ini kategori ini pilihlah sesuai dengan kategori konten apa yang ada dalam akun Anda sendiri. Oke, next. Selanjutnya adalah sesudah ini. Saya kelupaan tadi yang satu ini thumbnails. Oke. Thumbnails juga sangat penting ya. Thumbnails ini sangat penting. Ingat, thumbnails itu sangat penting menunjang. Thumbnails sangat penting untuk mengarahkan orang lain untuk tertarik untuk menonton video Anda. Ingat ya, thumbnails itu adalah sebagai pintu. Thumbnails itu ibaratnya judul sama thumbnails itu sama dengan pintu. Ketika begitu tampilannya kurang menarik, maka ini contoh nih. Katakan Anda mau menuju warung makan, tapi ketika Anda melihat warung makan itu tampilannya nggak bersih atau kumal atau jorok, lingkungannya nggak bersih, kira-kira Anda tertarik nggak mau makan ke dalam sana, masuk untuk mencoba makanan di sana? Saya yakin Anda berpikir 2 kali. Nah, sama halnya dengan thumbnails. Nah, jadi kalau contoh warung tempat makan itu tempatnya bersih, kemudian ya rapi, selanjutnya lingkungan juga bersih, ya saya rasa penasaran untuk mencoba makanan di sana. Jadi sama ibaratnya dengan thumbnails. Jadi thumbnails ini ibaratnya pintu masuk untuk menonton video kita. Jadi ketika thumbnails Anda menarik, maka orang akan penasaran untuk mengklik video itu dan akan menontonnya. Jadi buatlah thumbnail semenarik mungkin supaya orang tertarik untuk menonton video Anda. Jadi itu pentingnya. Bagaimana cara membuat thumbnails yang menarik? Sebenarnya tidak perlu ribet menggunakan aplikasi apa. Anda cukup menggunakan PowerPoint sudah bisa membuat thumbnails yang menarik. Mau tahu seperti apa caranya? Tonton videonya cara membuat thumbnails yang menarik di video saya berikut ini. Link ada di atas. Nextnya adalah selanjutnya setelah itu selesai ini end screen. Nah, end screen ini juga penting. End screen itu adalah untuk mereferensikan video kita yang lain ketika orang lain sudah menonton. Contoh, orang lain sudah menonton sampai akhir, video kita sudah menonton sampai akhir, kita menawarkan video-video yang lain supaya ditonton orang lain gitu. Nah, itu juga akan mempengaruhi view video Anda. Ketika nanti video kita yang satu ini sudah selesai ditonton, dia di akhir kita membuat iklan, video ini tonton loh, ini ada video yang lain seperti ini. Ketika orang lain melihat itu ada video yang lain dan agak membuat penasaran, mungkin video itu akan diklik dan itu akan menambah view-nya kita juga. Jadi ingat, membuat thumbnails juga sangat penting. Bagaimana cara membuat thumbnails? Ada juga di link video saya berikut ini, silahkan ditonton membuat thumbnails yang menarik. Oke. Nah, cara membuat ini sebenarnya gampang, ada di video saya, jadi saya nggak perlu jelasin lagi. Nextnya adalah iCard. Nah, iCard itu hampir sama sebenarnya dengan end screen, cuma iCard ini kita hanya menampilkan membuat link video kita yang lain pada saat kita menawarkan. Contoh seperti saya tadi menjelaskan, mau tahu cara membuat iCard atau mau
Mau tahu cara detail membuat thumbnails yang menarik? Berikut ini link video, itulah iCard. Jadi ini di sini di setting itu. Jadi cara membuat iCardnya lebih detailnya silahkan tonton video saya berikut ini. Jadi ini contoh. Ini saya buat iCard. Nah, ini cara install Zoom Meeting di laptop. Ini kan ada link video yang lain ketika video saya ini tampil. Jadi itu langkah-langkahnya atau poin-poin yang perlu disetting ketika Anda mengupload video. Nah, sesudah itu saya kira sudah lengkap semua. Jadi itulah hal-hal yang perlu diperhatikan saat mengupload video atau poin yang harus disetting saat upload video. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, jadi demikian langkah-langkah yang harus dilakukan ketika Anda, poin-poin yang perlu diperhatikan ketika mengupload video di YouTube. Jadi itu tadi saya sudah sampaikan. Ini sangat penting hal tersebut digarisbawahi. Ketika Anda mau mengupload video, lakukanlah step-step yang benar supaya video Anda kedepannya bisa berkembang dan sukses kedepannya. Jadi terima kasih yang sudah menonton video ini dan terima kasih juga yang buat subscribe. Sampai ketemu kembali di sesi pertemuan berikutnya. Salam dari saya, Suka-Suka Channel.